Praise the Lord. Praise God. Please be seated. Puji Tuhan, silakan duduk. What a privilege it is to be back here in Holy Stadium. Ini merupakan kesempatan yang sungguh istimewa bagi saya untuk kembali di Holy Stadium. I want to thank Pastor Tina and the leadership for allowing me to be here. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Tina dan semua pemimpin yang mengizinkan saya untuk berada di tempat ini. The last time I was here was 2016, 6 years ago. Terakhir kali saya berada di sini adalah di tahun 2016, yaitu 6 tahun yang lalu. And my wife and I, we always pray for your church. Istri saya dan saya selalu berdoa bagi gereja Anda. I know that you're still in the pandemic mode. Saya tahu Anda masih dalam modus pandemi. So those of you watching online, we also want to bless you. Jadi di antara saudara-saudara yang menonton secara online, kami juga selalu ingin memberkati Anda. But how many of you know Jesus is here? Tetapi berapa di antara saudara yang tahu Yesus ada di sini? Why don't we give the Lord a big clap right now? Tepuk tangan Hallelujah. ya buat Tuhan sekarang ini. Amen. Amin. Amen, amen, amen. I just want to say that I brought along some materials that will help you. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, saya membawa beberapa materi yang bisa menolong saudara. Before I get into the Word of God, I just want you to know that this series on the Holy Spirit, this is what I'm going to talk about today. Sebelum saya membahas firman Tuhan, saya ingin saudara mengetahui bahwa seri Roh Kudus yang saya bawa hari ini saya akan membawakan tentang Roh Kudus, salah satunya dari sini. I graduated from Bible school almost 35 years ago. I finished Bible school Saya sudah 35. selesai sekolah Alkitab kira-kira 5 tahun yang lalu. But every day when I'm in my car, I'm still in Bible school because I listen to sermons. Tetapi setiap hari ketika saya ada di mobil, saya ada di sekolah Alkitab lagi karena saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah. So as a Christian, must always keep on growing. Jadi sebagai orang Kristen kita harus selalu bertumbuh. So this series will help you. Maka seri ini akan menolong saudara. This one is on the kingdom of God. Yang ini adalah tentang kerajaan Allah. This is the message that Jesus came to preach. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk dikhotbahkan. This message will help you. Maka pesan ini akan menolong saudara. Now, this is a message that I brought last year to Singapore that have blessed many churches called Theosis. Yang pesan yang ini adalah pesan yang saya sampaikan kepada gereja-gereja di Singapura dan sungguh menjadi berkat. Judulnya Theosis. And it's about spiritual unity, spiritual union with the Lord. Yaitu mengenai kesatuan secara roh dengan Tuhan. And this teaching is in video. Dan pengajaran ini dalam bentuk video. So there's multimedia presentation. Jadi ada presentasi dalam bentuk multimedia. And then the last one is I did during the 2020, during the pandemic, for 6 months I taught my church on the book of Revelation. Kemudian pada masa pandemi tahun 2020 itu selama 6 bulan saya mengajarkan gereja saya mengenai kitab Wahyu. We covered every verse in the book of Revelation. Dan kami membahas setiap pasal dari kitab, setiap ayat daripada kitab Almost Wahyu. 40 hours of multimedia teaching. Yaitu pengajaran dalam bentuk multimedia selama hampir 40 jam. What is in the world? What's happening today? Yaitu apa yang ada di dunia ini dan apa yang sedang terjadi juga di masa So kini. this will also be a blessing. Jadi ini juga akan jadi berkat. So they're all available at the book table. I hope you have a chance to visit them. Semuanya tersedia di book table di depan dan nanti saya harap saudara ada kesempatan untuk mengunjungi mereka. Come, let's look to the Lord in prayer. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Father, we want to thank you that this morning we are able to come before your presence. Bapa, kami hendak bersyukur kepadamu oleh karena di pagi hari ini kami disanggupkan untuk datang ke hadirat Tuhan. I pray that your blessing will come upon everyone on site and online. Saya berdoa supaya berkat-Mu turun bagi semua mereka yang on-site maupun online. And Lord, that you'll bless the gospel of the kingdom church. Dan ya Tuhan, supaya Engkau memberkati gereja GKI Injil Kerajaan. Lord, speak to us as only you can. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami sedemikian sebagaimana hanya Engkau yang dapat melakukan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Will you turn to your neighbors on your left and right and say something good is going to happen to you? Coba lihat kiri kanan saudara dan katakan sesuatu yang baik akan terjadi kepadamu. Amen. Something Amen. good is going to happen to you. Sesuatu yang baik akan terjadi kepadamu. No one has ever seen God. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. God the Father is invisible. Allah Bapa itu tidak kasat mata. God the Holy Spirit is invisible. Allah Roh Kudus juga tidak kasat mata. So God the Son, Jesus, has to come to reveal who God is. Oleh sebab itulah Allah Putra, yaitu Yesus Kristus,
harus datang untuk mengungkapkan siapa Allah itu. and to show us how God wants us to live. Serta untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. So Jesus shows us that the perfect human is yielded 100% to the Holy Spirit. Demikianlah Yesus menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang sempurna itu adalah manusia yang hidupnya berserah 100% kepada And Roh when you Kudus. look into his life, Jesus 100% depended on the Spirit. Dan kalau kita mengamati hidupnya Yesus, Yesus itu 100% bergantung kepada Roh Kudus. He was conceived by the Spirit. Dia dikandung oleh Roh Kudus, He was filled by the Spirit, led by the Spirit. dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Every miracle he did by the power of the Spirit. Setiap mujizat yang dilakukannya oleh kuasa Roh Kudus. It was the Holy Spirit that gave him the strength to go to the cross and suffer and die. Dan adalah kuasa Roh Kudus yang memberinya kekuatan untuk pergi ke atas kayu salib, menderita sengsara dan wafat. And he was resurrected by the Spirit Dan dia juga dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. and exalted to heaven by the power of the Spirit. Serta ditinggikan ke surga oleh kuasa Roh Kudus. So when you read the Bible from his birth to his grave, Maka ketika saudara membaca Alkitab dari mulai kelahirannya sampai dengan kematiannya, sampai ke kuburnya, to his resurrection, to his ascension, it was always Spirit, Spirit, Spirit. dan sampai kepada kebangkitannya serta kenaikannya ke surga, selalu roh, roh, roh. 100% Holy Spirit. 100% Roh Kudus. Every word he spoke, Setiap perkataan yang diucapkannya, every feeling he had, setiap perasaan yang dialaminya, every prayer Jesus ever uttered, setiap doa yang pernah diujarkan oleh Yesus, it is by the Spirit, through the Spirit, in the power of the Spirit. itu semua adalah oleh Roh Kudus, melalui Roh Kudus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Now Jesus Christ lived this way on purpose Nah, Yesus Kristus itu menjalani kehidupannya dengan cara seperti ini dengan sengaja. to show you and I how important the Holy Spirit must be in our lives. Yaitu untuk menunjukkan kepada Anda dan saya betapa pentingnya seharusnya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. The Holy Spirit must be your all in all. Roh Kudus haruslah menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya. In everything that you do. Di dalam segala hal yang saudara perbuat. From the morning to the evening, from your coming to your going. Dari pagi sampai malam, dari berangkatnya Anda sampai kembalinya Anda. Without the Holy Spirit, our Christian life will be very dry. Tanpa Roh Kudus, kehidupan Kristiani kita akan sangat kering. But when the Holy Spirit comes, Tetapi ketika Roh Kudus datang, hearts begin to melt. hati mulai luluh Tears begin to flow down your eyes. dan air mata mulai mengalir People dari mata begin Anda. to shake and tremble in the presence of God. Orang mulai tergoncang dan gemetar di dalam hadirat Tuhan. Sometimes His glory is so strong, you fall under His power. Ada kalanya kemuliaannya begitu kuatnya sampai orang rebah di dalam kuasanya. That is why we Pentecostals, we love and hungry more for the Spirit. Itu sebabnya kita orang-orang Pentakosta ini begitu lapar akan lebih banyak dari Roh Kudus. We are never satisfied with the Spirit of God in our lives. We want more and more of Him. Kita tidak pernah puas dengan adanya Roh Allah di dalam diri kita. Kita selalu ingin lebih dan lebih lagi dari Dia. So what is our favorite prayer? Jadi apakah yang menjadi doa kita yang utama? More, yang favorit? Lord, more of your Spirit. Holy Spirit, we need you. More Lord, lebih lagi ya Tuhan, lebih dari Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau. And the amazing thing here is this. Dan hal yang menakjubkannya adalah The hungrier we are for the Spirit, the more hungry we'll be. semakin kita lapar akan Roh Kudus, semakin kita merasa lebih lapar lagi. The thirstier we are for the Spirit, the more thirsty we will be. Semakin kita haus akan Roh Kudus, semakin lebih haus lagi kita. So Jesus talks about the Holy Spirit as His best friend, His most intimate friend. Jadi Tuhan Yesus berbicara mengenai Roh Kudus sebagai sohibnya, sebagai sahabatnya yang paling karib. And before He went up to heaven, Dan sebelum dia naik ke surga, He entrusted all of us into His care. dia mempercayakan kita semuanya ini ke dalam pemeliharaan Roh Jesus Kudus. says, He will be your helper, your comforter, your counselor. Yesus berkata bahwa Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolongmu, penghiburmu, kanselermu. So you must learn to spend time every day
fellowshipping with the Holy Spirit. Sebab itu saudara-saudari harus belajar untuk mengambil waktu tiap-tiap hari bersekutu dengan Roh Kudus. Think about Him in everything that you do. Pikirkan tentang dirinya di dalam segala hal yang Anda perbuat. Acknowledge the Holy Spirit every day. Dan sapa Roh Kudus itu tiap-tiap hari. Now, if a friend come to your house and stand outside your door, it will be very strange if you ignore him. Nah, kalau seorang teman Anda datang berdiri di depan pintu rumah Anda, akan aneh sekali kalau Anda mengabaikan dia. If he stands outside the door for hours after hours, for days and days, and you didn't even look at him and talk to him, he would think something is wrong. Dan kalau dia berdiri di depan pintu rumah Anda berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan Anda bahkan tidak menyapa dia, tidak melihat dia, pasti dia akan berpikir, apa yang salah nih? Yeah, he would think, why are you not acknowledging me? He will be grieved, he will be quenched. Dan dia akan berpikir, kenapa ya kamu kok tidak menyapa saya? Lalu dia akan menjadi hatinya tawar dan hatinya padam gitu. Are you angry with me? Apakah kamu marah kepadaku? Have I offended you? Apakah aku telah menyinggung hatimu? Why are you behaving like this? Do you detest me? Mengapa kamu itu berperilaku seperti ini? Apakah kamu benci kepadaku? Am I of no worth or value to you? Apakah aku ini tidak berharga, tidak bernilai bagimu? When my wife, son, and I were first married, Pada waktu istri saya Sun dan kami baru menikah, I was a young preacher and I began to get invited all around the world. saya masih pengkhotbah muda dan saya mulai diundang kemana-mana di seluruh dunia. Oh, I was so excited. I get to meet many famous pastors and preachers. Wah, saya gembira sekali. Saya ketemu dengan para pendeta dan para pengkhotbah yang terkenal-terkenal. Sometimes I'm so awestruck by looking at all these famous preachers. I totally forgot my wife was next to me. Dan ada kalanya saya begitu terpukau kepada para pengkhotbah yang terkenal ini, sampai saya lupa istri saya bersama saya. And I would be walking 5 steps ahead of my wife. Lalu saya akan berjalan 5 langkah di depan istri saya. When we have meals, I'll be talking to all the famous pastors. I totally ignore her. Dan ketika kami sedang makan, saya akan bicara dengan para pendeta yang terkenal ini. Saya sama sekali mengabaikan dia. I treated her like she's not there. Saya memperlakukan dia seakan-akan dia nggak ada di situ. One day, we are invited to go to a convention, so we're supposed to go to the airport. Satu hari kami seharusnya ada di sebuah konvensi, jadi seharusnya kami pergi ke bandara. I look at the time, I say, son, we got to go now. Saya lihat jam tangan dan saya bilang, San, kita harus pergi sekarang. And she was not moving. Dan dia nggak bergerak. I said, son, what are you waiting for? We're going to be late for the plane. Saya bilang, San, kenapa apa yang kamu tunggu? Kita nanti jadi terlambat untuk pesawat kita. She said to me, Kong, I'm not going to go with you today. Dia berkata, Kong, aku tidak akan ikut dengan kamu hari ini. In fact, I don't want to go with you to any more of these meetings. Bahkan saya tidak mau lagi pergi ke pertemuan-pertemuan ini dengan kamu. I know you're very excited to meet all these famous preachers, and I'm happy for you. Saya tahu kamu gembira sekali ketemu pendeta-pendeta yang terkenal ini. Dan saya juga bahagia untukmu. But whenever we are there, you totally ignore me. Tetapi setiap kali kita di sana, kamu sama sekali mengabaikan aku. You treat me like a vase. Kamu memperlakukan aku seperti vas kembang. You introduce me for the first few minutes, Untuk and then beberapa- you put me in the shelf for the next 3 hours. Untuk menit-menit pertama, kamu memperkenalkan saya, kemudian kamu taruh saya di rakmu seperti vas bunga untuk 3 jam ke depan. You hardly look at me or talk to me. Kamu hampir tidak memandang saya atau berbicara kepada saya. I don't want to be your vase anymore. You go yourself. Saya nggak mau jadi vas bunga lagi, kamu pergi aja sendiri. I don't want to join any more of these conferences with you. Saya tidak mau lagi ikut konferensi-konferensi ini bersamamu. Oh, that day I was so shocked. Wah, hari itu saya terkejut sekali. But I know she's right. Tapi saya tahu dia benar. She's not something for me to show off. Dia bukan sesuatu untuk saya pertunjukkan. She's my wife. Dia istri saya. I must acknowledge her and involve her in everything that I do. Saya harus mengakui dia dan melibatkan dia di dalam segala sesuatu yang saya katakan dan perbuat. In the same way, the Holy Spirit is a real person. Dengan cara yang sama sedemikian juga Roh Kudus adalah satu pribadi. My pastor, Dr. Cho, he always say the Holy Spirit is his senior pastor. Pendeta saya Dr. Cho selalu berkata,
Roh Kudus itulah gembala senior. Dr. Cho ran a church of 800,000 members. Dr. Cho itu menggembalakan sebuah gereja yang anggotanya 800.000 orang. But when you look at him, he was never stressed. Tetapi kalau kita liatin Dr. Cho, dia tuh tidak pernah stres. Always so happy and full of joy. Selalu begitu bahagia dan penuh sukacita. I asked him, Dr. Cho, how do you do this? Saya tanya kepadanya, Dr. Cho, bagaimana bisa begitu? My church is so much smaller than yours and I'm so stressed. Gereja saya jauh lebih kecil daripada gerejamu dan saya begitu stres. Your church is so big Sedangkan gerejamu begitu besar and you're happy all the time. dan kamu selalu bahagia. He said, Sepanjang Kong, waktu. this is not my church. Dan dia berkata, Kong, ini bukan gereja saya. I'm not the real senior pastor. Saya bukan pendeta seniornya yang sebetulnya. The real senior pastor is the Holy Spirit. Pendeta Hallelujah. senior yang sebetulnya adalah Roh Kudus. Amen. Haleluya. Go ahead and give the Lord a big clap. Silakan beri tepuk Amen. tangan buat Tuhan. Say, this church belongs to God. Saudara, gereja ini miliknya Tuhan. Every day, all I need to do Setiap is to hear from the Spirit and to obey Him. yang harus saya lakukan tiap-tiap hari adalah mendengarkan dia dan taat kepadanya. I hear and I obey. Saya mendengar dan saya taat. Every day, when Dr. Cho woke up, Setiap hari ketika Dr. Cho bangun, the first thing he would do, even before he greeted his wife, is to say, "Good morning, Holy Spirit." hal pertama yang dilakukannya bahkan sebelum dia menyapa istrinya adalah berkata, "Selamat pagi Roh Kudus." Oh, it's so good to be in your presence again. Wah, senang sekali berada di hadiratmu lagi. Come, Holy Spirit, let's go. Let's have an adventure and change the world today. Mari Roh Kudus, datanglah. Mari kita mengalami suatu petualangan di hari ini dan mari kita ubah dunia ini bersama-sama. The first time I heard Dr. Cho share this was in 1999. Pertama kali saya mendengarkan Dr. Cho membagikan hal ini adalah di tahun 1999. When he said, "Come, Holy Spirit, let's go." I was seated all the way at the back. I almost fell off my chair. Dan pada waktu Dr. Cho berkata, "Mari Roh Kudus, mari kita pergi." Waktu itu saya sedang duduk jauh di belakang sana, tapi saya hampir terguling dari kursi saya. The Holy Spirit hit me. His power came so strong upon me. Roh Kudus itu melanda saya dan kuasanya datang begitu kuatnya di dalam I saya. almost fell down and broke into holy laughter. Saya hampir saja rebah dan kemudian meledak dalam tawa kudus. From that day, I make a decision. Dari sejak hari itulah saya membuat keputusan. I said, Holy Spirit, you're really a real person. Saya berkata, Roh Kudus, Engkau sesungguhnya adalah pribadi yang sesungguhnya. You are a wonderful person and I don't want to ignore you ever again. Dan Engkau adalah pribadi yang indah dan ajaib. Aku tidak pernah mau mengabaikan Engkau lagi. So every morning I try to be like Dr. Cho. Maka setiap pagi saya berusaha menjadi seperti Dr. Cho. The first thing I do when I open my eyes, Hal pertama yang saya lakukan ketika saya membuka mata saya. I say, Holy Spirit, good morning. Come, let's go and have adventure today. Saya berkata, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita pergi dan kita mengalami petualangan di hari ini. Now, in the early days of Dr. Cho's ministry, Di masa-masa awal dari pelayanan Dr. Cho, he always have an empty chair on the stage. dia selalu menempatkan sebuah kursi kosong di atas panggung. He have an empty chair in his office. Dan di kantornya juga ada sebuah kursi kosong. When you go to his home, he has an empty chair in the living room that no one can sit. Dan kalau saudara pergi ke rumahnya, di ruang tengahnya pun ada sebuah kursi kosong dan gak ada orang yang boleh duduk di situ. He say it's reserved for the Holy Spirit. Dia berkata, ini dikhususkan untuk Roh Kudus. So some people say, Dr. Cho, you're crazy. Ada orang yang berkata, Dr. Cho, kamu gila ya. Yeah. But he did this on purpose. Tapi dia tuh melakukannya dengan sengaja. To remind himself that the Holy Spirit is very real. And he's involved in everything that he does. Dan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa Roh Kudus itu sangat real, sangat nyata, dan dia mau melibatkan Roh Kudus di dalam segala hal yang dilakukannya. Dr. Cho forced himself to intentionally acknowledge the Holy Spirit every day. Dr. Cho memaksa dirinya sendiri untuk mengakui dan menyapa Roh Kudus tiap-tiap hari. My life changed when I start to be very aware of the Spirit of God. Hidup saya mulai berubah ketika saya mulai menjadi semakin menyadari akan Roh Kudus. Let me tell you something about the Holy Spirit. Coba saya beritahu kepada saudara mengenai Roh Kudus. The Holy Spirit is a spirit of love. Roh Kudus adalah roh kasih. He is the spirit
of holiness. Dia adalah roh kekudusan. He is the spirit of power. Dia adalah roh dari kuasa. It is the Holy Spirit that helps you to become more and more like Jesus. Adalah roh kudus yang menolong saudara untuk menjadi semakin hari semakin seperti Yesus. How many of you want to be more like Jesus? Berapa banyak yang kepingin Amen. semakin seperti Amen. Yesus. It is the Holy Spirit that can help you. Dan adalah roh kudus yang bisa menolong saudara-saudari. Jesus is full of love and joy and peace. Yesus itu begitu penuh dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Jesus is very patient and kind and full of goodness. Yesus itu sangat sabar dan ramah dan penuh dengan kebajikan. Jesus is very faithful and he's full of gentleness Yesus sangat setia dan dia penuh dengan kelemah lembutan. and also self-control. Dan juga pengendalian diri. Those are the 9 fruits of the Holy Spirit. Itu adalah ke-9 buah Roh Kudus. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. One more, kesabaran. Self-control. Come on, let's give Pastor Stephanos a big hand. Hallelujah. Amen. Very good, Pastor. Only the Holy Spirit can give you the power to be like Jesus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi Anda kuasa seperti Tuhan Yesus. And help you obey the commandments of Jesus. Dan menolong saudara mentaati perintah-perintahnya Tuhan Yesus. Do you know in Matthew 5:22, one of the commands of Jesus is do not be angry. Saudara tahu di Matius 5 ayat 22 salah satu perintah Yesus adalah jangan marah. In your life, there must be zero anger. Di dalam hidup Anda seharusnya ada 0 kemarahan. How is that even possible? Tapi bagaimana mungkin hal seperti itu? Some of you were already angry this morning when you drive to church. Ada di antara saudara bahkan sudah marah pagi ini ketika saudara berkendaraan ke gereja. Listen, I was a very angry person growing up. Saudara dengerin ya, saya pada masa pertumbuhan saya ini orang yang pemarah. Very quick-tempered, very sharp in my words. Gampang marah, tajam lidah. I easily lose my cool when I'm stressed or when I'm tired. Dan saya mudah kehilangan ketenangan saya kalau saya lelah atau saya stres. When I come to my office, if I'm angry, I slam the table. Dan kalau saya ke kantor saya, kalau saya marah saya pukul meja. But I learned something. Anger outburst, you actually learn it when you're growing up. Tetapi saya belajar sesuatu, yaitu bahwa ledakan kemarahan itu bukan spontan, tapi saudara mempelajari hal itu di masa pertumbuhan saudara. I pick up many bad habits from the men that I look up to, from my father to my pastor to the leaders, and some of you to the bosses that you respect. Dan saya mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini ketika saya meniru orang-orang yang saya hormati. Ayah saya, pendeta saya, bos saya, pemimpin saya. And when I'm angry, I behave like the people I respected. Dan kalau saya marah, saya berperilaku seperti orang-orang yang saya respeki itu. So every Tuesday we have staff meeting. Jadi satu hari kami ada di pertemuan staff. Or sometimes my workers got very scared. Kadang-kadang pekerja-pekerja kami ketakutan. Because when I'm angry, I would throw things. Karena kalau saya marah, saya lemparin barang-barang. I would throw a chalk. Saya akan lemparkan kapur. I would throw a pen. Atau saya lempar pena. Sometimes I take a book and I throw. Kadang-kadang saya ambil buku, saya lempar. Or I take the cushion and I throw it at them. Atau saya ambil bantal kursi, saya lempar. It's terrible. Itu I know, mengerikan. I'm a bad pastor. Saya tahu saya pendeta yang buruk. One time Benny Hinn came to Singapore. Satu kali Benny Hinn datang ke Singapura. So at the stadium, I was the organizer, the chairman. Jadi di atas stadium itu saya organisernya, saya ketua panitia. I came in and many things were not done properly. Dan ketika saya datang, banyak hal yang tidak dilakukan dengan tepat. So I met my staff in the back room of the stadium. Maka saya ketemu dengan staf saya di ruangan di bagian belakang stadium. I was so angry, I was blasting at them. Saya begitu marah, saya meledak-ledak kepada mereka. I raised my voice, the whole works. Saya keraskan suara saya, pokoknya segala macam keluar. And in the heat of the moment, I took up a pen. I was so angry and I threw it at one of my pastor. Dan di dalam panasnya suasana itu saya ambil pena, saya lemparkan pena itu kepada salah seorang pendeta saya. Now mentally, I excuse myself. Secara mental saya
buat dalih untuk diri saya sendiri. Look, I'm the leader here. Hei, aku ini pemimpin loh di sini. You don't build a big ministry by being a nicey person. Kalian kan tidak bisa membangun pelayanan yang besar hanya dengan jadi orang ya selalu baik-baik, ramah-ramah. So if you want to work with me, it's either you are for me or you're against me. Jadi kalau kamu mau bekerja bagiku, entah kamu itu di pihak aku mendukung aku atau tidak. Atau It's my melawan way aku. or the highway. Entah ikuti jalanku atau kamu yang pergi ke jalan I raya. have 240 staff. Ada 240 staf saya. I have a big ministry. Saya punya pelayanan yang besar. So I have the right to be angry when I want to be angry. Jadi saya punya hak untuk marah kalau saya kepingin marah. I know I'm a terrible man. Saya tahu saya orang parah deh. And I didn't know that day my anger outburst hurt the person that I threw the pen at. Dan hari itu saya tidak tahu bahwa ledakan kemarahan saya telah menyakiti pendeta yang saya lempari dengan pena itu. He was a very loyal staff that started the church together with me. Dia itu staf yang sangat loyal yang telah memulai gereja ini, merintis gereja ini bersama saya. And from that day, it hurt him so deeply, our relationship began to separate. Dan sejak hari itu perbuatan saya itu telah begitu menyakiti hatinya sehingga relasi kami mulai semakin menjauh. To make matter worse, there were many Taiwanese pastors who came for the Benny Hinn crusade. Dan yang membuat ini lebih parah lagi adalah banyak pendeta dari Taiwan datang untuk crusade Benny Hinn A itu di few situ. of the senior pastors were in the room when they saw me losing my temper. Dan beberapa di antara gembala sidang ada di ruangan itu ketika saya kehilangan kendali dan marah. Now they admire me. They look up to me, they admire me. Dan mereka itu mengagumi saya, mereka menghormati saya. So they internalize it and they thought to themselves, oh, discipleship is like this. Jadi mereka menginternalisasi hal itu dan mereka bilang, oh berarti pemuritan itu kayak begini. If you want to be a leader, you must raise your voice. Kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus keraskan suaramu. You must shout at your workers. Dan kamu harus teriakin pengerja-pengerjamu. Let them know how upset you are. Let them see that you are the boss. Biar mereka tahu betapa jengkelnya kamu dan biar mereka lihat bahwa kamulah bosnya. And they went back to their own country and they did exactly what I did. Dan mereka kembali ke negara mereka, mereka lakukan persis seperti yang saya lakukan. Before long, the word discipleship became a bad word in Taiwan. Tidak lama kemudian, istilah pemuritan itu menjadi perkataan yang buruk di Taiwan. Just like me, many of the senior pastors begin to legitimize their anger. Dan sama seperti yang saya lakukan, banyak di antara pendeta senior itu mulai melegitimasi apa yang saya lakukan. Including throwing things at people. Termasuk melemparkan barang-barang kepada orang. And to this day, I try to explain, this is not how Jesus behaved. Sampai pada hari ini saya mencoba menjelaskan kepada mereka, bukan begitu perilakunya Tuhan Yesus. What I did was wrong. Yang saya lakukan waktu itu salah. Discipleship is not an occasion for you to lose your cool. Pemuritan itu bukan kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan temperamenmu. But my action that night at the stadium spoke louder than all my teachings now. And to this day, I still regret. Dan tetapi tindakan saya pada malam itu di stadium itu berbicara lebih keras, lebih lantang daripada apa yang saya katakan. Dan sampai hari ini saya masih menyesalinya. It remains one of my biggest regrets in my ministry. Itu tetap menjadi salah satu penyesalan saya yang terbesar dalam pelayanan. That I have been a bad representative of Jesus to many leaders from Taiwan. Yaitu saya telah menjadi representasi yang sangat buruk kepada pendeta-pendeta dan orang-orang yang saya pimpin. So one day when I read the gospel, Matthew 5 verse 22. Satu hari ketika saya membaca Injil, Matius 5 ayat 22. Jesus says, do not be angry. Yesus berkata, jangan marah. I repented before God. Maka saya bertobat di hadapan Tuhan. I said, Lord, forgive me, forgive me. Saya berkata, ya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Come Holy Spirit, help me to have zero anger in my life. Datanglah ya Roh Kudus supaya di dalam hidup saya ada 0 kemarahan. Help me to be patient and kind with you. Tolonglah saya Like untuk you. sabar dan ramah oleh Engkau sendiri. Make me like you, Lord. Jadikan aku seperti Engkau, Tuhan. Help me to be gentle. It's your gentleness that make me great. Let my gentleness
Make my leadership great. Tolonglah aku Tuhan, dengan kelemah lembutanmu. Dan kelemah lembutanmu itulah yang membuat kepemimpinan dan pelayananku menjadi besar. Dan juga kelemah lembutanku yang membangun pelayanan. So I was going through 10 years of trial. Very difficult time, the last 10 years. Ya, lalu saya mengalami di 10 tahun ini adalah pencobaan yang amat sangat berat. It is bagi saya. very difficult not to be angry. Sukar sekali untuk tidak marah. But I learned to yield to the Holy Spirit. Tetapi saya belajar berserah kepada Roh Kudus. And step by step, I learned it is possible to have zero anger in your life. Maka langkah demi langkah saya belajar bahwa adalah mungkin untuk punya 0 kemarahan dalam By the hidupmu. grace of God, it's been 6 years and I've never once lost my temper. Dan oleh anugerah Tuhan sudah 6 tahun dan saya tidak Hallelujah. pernah marah. Haleluya. Amen. Amin. My whole ministry changed. Maka seluruh pelayanan saya berubah. And I pray I'll never get angry again. Dan saya berdoa jangan pernah saya marah lagi. More than ever before, you need the Holy Spirit. Lebih daripada sebelumnya kita memerlukan Roh Kudus. You need Him more and more and more. Anda membutuhkan Dia lebih dan lebih dan lebih lagi. In your business, in your work, Di dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda. in your family, in your Di marriage. dalam keluarga Anda, dalam pernikahan Anda. As you serve God in this great house, Dan pada waktu Anda melayani Tuhan di rumahnya yang besar ini. the Holy Spirit will make you like Jesus. Roh Kuduslah yang akan menjadikan Anda seperti Yesus. This morning, I want you to look with me at Psalms 92. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk membaca Mazmur 92. And here it talks about the Holy Spirit. Di sini dibicarakan mengenai Roh Kudus. And the psalmist says in verse 10, Dan di ayat ke-10 pemazmur berkata, "But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil." Engkau telah meninggikan tandukku seperti banteng, dan engkau telah mengurapi aku dengan minyak yang baru. Now in the Bible, the horn is a symbol of strength and might. Nah, di dalam Alkitab itu tanduk adalah simbol dari kekuatan dan keperkasaan. Why was the psalmist so strong and powerful? Mengapa pemazmur itu begitu kuat dan penuh kuasa? Because he was anointed with fresh oil. Oleh karena dia telah diurapi dengan minyak yang baru. Now, what does the anointing does to you? Nah, apa yang dikerjakan oleh pengurapan itu kepada Anda? 3 things over here in Psalms 92. Ada 3 hal yang disebut di sini di Mazmur 92. Number 1, the anointing gives you the power to live a righteous life. Nomor 1, pengurapan itu memberi saudara kesanggupan untuk menjalani kehidupan yang benar. Look at verse 12. Perhatikan di ayat 12. The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar of Lebanon. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Now all of you are Christians here. Nah, saudara-saudara semuanya di sini adalah orang Kristen. Don't just be satisfied at being declared righteous. Jangan puas hanya dideklarasikan sebagai orang benar. Yes, you are saved. Memang betul saudara sudah diselamatkan. In the eyes of God, He has declared you righteous. Dan di pandangan mata Tuhan, Tuhan sudah mendeklarasikan Anda sebagai orang benar. But don't just stop there. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Live out an actual righteous life. Jalani kehidupan yang betul-betul secara aktual kehidupan yang benar. Don't just be a Christian, be Christ-like. Jangan cuma jadi orang Kristen, tapi jadilah serupa dengan Kristus. For that to happen, you must allow the Holy Spirit to cultivate more and more of the fruit of the Spirit in you. Untuk hal itu bisa terjadi, Anda harus mengizinkan Roh Kudus itu yang membudidayakan buah-buah roh di dalam diri Anda semakin lama semakin lebat. I've been a Christian now for almost 47 years. Sekarang saya sudah jadi orang Kristen selama lebih dari atau hampir 47 tahun. Doing the works of Jesus is easy. To be like Jesus is very hard. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan buat Yesus itu gampang, tapi menjadi seperti Yesus itu sukar sekali. But the Holy Spirit will make you become more and more like Him. Tetapi Roh Kuduslah yang akan menjadikan Anda semakin hari semakin seperti Dia. Matthew 5 talks about 4 things. Matius 5 berbicara mengenai 4 hal, Zero anger, yaitu 0 kemarahan, perfect purity, dan kemurnian yang sempurna, perfect honesty. kejujuran yang sempurna. You always say what you mean and you mean what you say.
Anda selalu mengucapkan apa yang Anda maksudkan, Anda selalu memaksudkan apa yang Anda And ucapkan. number 4, perfect love. Dan yang nomor 4 adalah kasih yang sempurna. Always walking in a constant atmosphere of forgiveness. Selalu hidup berjalan di dalam pengampunan yang konstan. Always patient and always kind. Selalu sabar dan selalu ramah. Always faithful and always gentle. Selalu setia dan Gentle. selalu lemah lembut. How to be a strong leader and yet full of love. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang kuat tapi penuh dengan kasih. The more you live an upright life, Semakin saudara menjalani kehidupan yang benar, the more you grow like a palm tree. semakin saudara bertumbuh seperti pohon kurma itu. Tall like the cedar of Lebanon. Dan tinggi seperti pohon ara di Libanon. And you become a testimony of Jesus everywhere you go. Maka saudara pun menjadi kesaksian bagi Yesus kemanapun So saudara this is my pergi. goal. Jadi inilah Every sasaran time I saya. walk into the room, Setiap kali saya berjalan masuk ke sebuah ruangan, I want people to sense as if Jesus walk in. saya ingin orang itu merasa seolah-olah Yesuslah yang masuk. I say, Jesus, help me. Saya berkata, Yesus tolong saya. Help me to be like you. Tolong saya untuk menjadi seperti Engkau. When I come into a place, Pada waktu saya datang ke suatu tempat, Holy Spirit, let it feel as if Jesus himself walk in. Roh Kudus biarlah terasa seolah-olah Yesus yang berjalan di situ. So number 1, the anointing gives you the power to live a righteous life. Jadi nomor 1, pengurapan itu memberi saudara kuasa untuk menjalani kehidupan yang benar. Number 2, the anointing gives you the power to flourish in our old age. Dan To flourish in our old age. Oke, ya. Roh Kudus itu pun memberi kepada saudara kemampuan untuk berkembang, berbuah-buah di masa senja Look saudara. at verse 13 and verse 14. Perhatikan di ayat 13 dan 14. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the cause of our God. Yaitu mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Mereka pun akan masih berbuah, mereka akan gemuk dan segar dan berbuah-buah. The anointing keeps you fresh. Jadi pengurapan itu membuat saudara tetap fresh. You will flourish and continue to be fruitful. Saudara akan berbunga-bunga dan akan terus berbuah-buah. Even in your old age. Dan bahkan di masa senja saudara. You know, the first time I met you, first time I came here, was 20 over years ago when you were in Pondok Hasanuddin. Yes, right. Jadi ketika pertama kali saya datang ke sini, itu kira-kira lebih dari 20 tahun yang lalu pada waktu Anda masih di Pondok Hasanuddin. I know Pak Petrus and Ibu Tina when my hair was black. Saya kenal Pak Petrus dan Ibu Tina waktu rambut saya masih hitam. Now my hair is all white. Sekarang rambut saya udah putih semua. I tell you, the longer you are as a Christian, the more on fire for Jesus you must be. Saudara, saya beritahu saudara, seharusnya semakin Anda tua, semakin Anda berapi-api buat Yesus. Amen. Go ahead and give the Lord a big Silakan clap. tepuk tangan. Yeah. Many of you, when I first came, you were so young. Banyak di antara saudara ketika pertama kali saya datang, Anda masih begitu muda. When I first came here, Pak Stephanos was just a little baby boy. Pada waktu saya pertama kali ke sini, Pak Stefanus masih anak laki-laki kecil. Now he Gitu. has grown up. Sekarang udah tumbuh. But I tell you, this is not the case for many Christians. Tapi seringkali tidak seperti demikian banyak orang Kristen itu. The longer you serve in church, the Semakin more lama. tired and disappointed you are. Semakin lama melayani di gereja, semakin lelah dan semakin kecewa. Why? Kenapa? Because we are stumbled by church leaders and church members. Karena kita tersandung oleh pemimpin gereja dan anggota-anggota We gereja. are stumbled by many divisions and many splits. Kita tersandung oleh karena banyaknya ketidaksehatian dan Or we are perpecahan-perpecahan. disappointed or angry that life didn't work out. Atau kita kecewa dan marah karena kehidupan kita tidak berhasil. Our family life is unhappy. Kehidupan keluarga kita tidak bahagia. Our marriage life is unfulfilling. Pernikahan kita tidak memuaskan. Maybe you have even gone through a divorce. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami perceraian. And you can't find success in your career or your ministry. Dan Anda tidak mendapatkan kesuksesan di dalam karir saudara ataupun pelayanan And saudara. after all the praying, the healing didn't come. The blessing didn't come. Dan biarpun udah berdoa, tetapi kesembuhan tidak terjadi, berkat tidak terjadi. And many Christians become jaded and bitter.
maka banyak orang Kristen jadinya tawar hati dan pahit hati. The joy is gone. Sukacitanya hilang. Going to church, let alone going to cell group, is such a burden. Pergi ke gereja aja udah beban, boro-boro mau ke kelompok sel. But this cannot be the case. Tetapi harusnya tidak demikian. Only the Holy Spirit Kita perlu Roh Kudus saja. and the freshness of the anointing, it will keep you happy and flourishing. Maka kesegaran dari pengurapan itu akan membuat saudara bahagia dan berbunga-bunga. To make the Christian life and ministry fresh and fun and exciting. Dan Roh Kudus pengurapannya itulah yang membuat pelayanan Kristen itu menyenangkan dan menggembirakan dan menyemangati. Amen. Amen. Come on, give the Lord a big clap. Hallelujah. Tuhan. Amen. One last thing. Satu hal terakhir. Number 3. Nomor 3 itu. The anointing gives the power to demonstrate the reality of God. Pengurapan itu memberi kuasa untuk mendemonstrasikan kuasanya Allah. Look at verse 15. Perhatikan di ayat 15. The anointing helps you to declare the Lord is upright. He is my rock and there's no unrighteousness in him. 16 dalam bahasa Indonesia. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. You become the proof that God is real. Yaitu saudara menjadi bukti bahwa Allah itu nyata. God is real. Allah itu nyata. During the pandemic, the last 2 years, there was one baby, 6 months old, baby Ona. Di masa pandemik di tahun yang lalu itu ada seorang bayi perempuan namanya Ona, 6 bulan umur. One day 6 bulan. the parents noticed baby Ona, the eyes is squint, very small. Jadi satu hari orang tuanya menyadari bayi ini kok kenapa selalu memicingkan mata sampai matanya tipis gitu. They brought her to the hospital and found both eyes have cancer and the tumor covered more than half the eyeballs, both sides. Dan mereka membawanya ke rumah sakit dan ditemukan bahwa bayi ini menderita tumor di matanya dan tumornya sudah bertumbuh begitu rupa di kedua matanya menutupi sebelah bola mata. So the doctor put Ona immediately on chemotherapy. Maka Ona langsung disuruh untuk kemoterapi. Just to save her life. Itu cuma untuk menyelamatkan nyawanya. So the parents say, what about the eyes? Orang tuanya bertanya, bagaimana dengan matanya? The doctor said, there's nothing we can do. The eyes is gone. She'll be blind. Dokternya bilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Matanya sudah selesai, dia akan jadi buta. You will be lucky we can save her life. She's dying. Anda akan beruntung kalau kami berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia sudah sekarat. So in the ICU, the parents hug baby Ona and join our Zoom prayer meeting. Maka di ICU orang tuanya merangkul bayi Ona ini lalu ikut join di dalam doa melalui Zoom. Pandemic, we cannot come to church to pray, so we pray on Zoom. Kan pandemi, nggak bisa pergi ke gereja, jadi kami berdoa melalui Zoom. My Sunday school pastor prayed for them on Zoom. Pendeta sekolah minggu kami mendoakan bayi ini melalui Zoom. The Holy Spirit came into the ICU. Dan Roh Kudus datang ke ICU. And God did a miracle. Dan Tuhan melakukan mujizat. All the cancer on the eyes, in the head, totally destroyed. Semua kanker yang ada di mata Amen. dan di dalam Hallelujah. kepalanya hilang semuanya. And the eyes completely healed. Dan matanya sembuh sempurna. Oh, hallelujah. Haleluya. This Tuesday, 2 days time, she's going to be 3 years old. Hari Selasa ini, 2 hari lagi, usianya akan jadi 3 tahun. Totally normal. Dan dia normal sama Totally sekali total. normal. No Normal, sickness, total. no healthy and strong. Tidak ada penyakit apapun, sehat dan kuat. When you have the anointing of the Holy Spirit, Kalau saudara memiliki pengurapan dari Roh Kudus, you become evidence to the whole city. Jesus is alive. maka Anda menjadi bukti bagi seluruh Hallelujah. kota bahwa Yesus itu hidup. But listen, not just what God can do, but who God is. Tetapi coba dengar, tidak saja mengenai apa-apa yang bisa dikerjakan Allah, melainkan siapa Dia sesungguhnya. That God is really, really good. Bahwa Allah itu adalah sungguh-sungguh baik. God is upright and never immoral. Allah itu benar dan tidak pernah amoral. Jesus have the purest and most beautiful character. Dan Yesus memiliki karakter yang paling murni dan paling indah. You will declare God is our rock. He will never let you down. Kita akan mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah batu karangku. Dia tidak akan pernah gagal mengurus kita. God is truly just and He's fair to all.
Tuhan itu sungguh-sungguh adil dan dia adil kepada semua orang. God helps the poor, the weak, the needy. Tuhan menolong yang miskin, yang memerlukan dan yang lemah. There is no unfairness in God. Dan tidak ada ketidakadilan di dalam This Tuhan. morning, the Holy Spirit is here. Dan pagi ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. How many of you want more and more of the Holy Spirit? Berapa di antara saudara menginginkan Roh Kudus lebih dan lebih lagi? How many of you want fresh anointing of the Spirit of God? Berapa banyak di antara saudara menginginkan pengurapan yang fresh dari Roh Kudus? Why don't we all stand up on our feet Mari right semuanya now? bangkit berdiri. Hallelujah. I want the singers to come and just lead us Saya in the minta song right now. singers memimpin Come, kita let's just dengan lift satu up our hands pujian. and worship Dan mari the Lord. angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Just invite the Holy Spirit to come. Undang Roh Kudus untuk kepada kita. Shikarabaho dia la karabaha dia la karabaha dia la karabahara. Shikarabaho dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shudaria la karabaha baba shataria la karabaha dia la karabaha dia. Come, let's just worship Him. Mari kita menyembah Dia. Thank you, Lord. Holy Spirit. Thank you, Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, fill this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Ibu Tina, dipersilakan maju. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Come on, let's sing it one more time. Holy Spirit, Sekali lagi Roh Kudus. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in. I want you to open your mouth, just pray in tongues right now. Mari kita semua berbahasa roh. Shudaria la karabaha daria la karabaha daria la karabaha daria. Just lift up your hearts to Him. Dari hati kita, dari kedalaman hati kita, Lift up your hands to Him. kami menyambutmu Roh Kudus. Shikarabaho dia la karabaha daria la karabaha daria la karabaha dia la karabaha dia.
Shikarabahode ala karabahade ala karabahade ala karabahade ala karabahade ala karabah. Surya ala kerabahade asukarabahode. Surya ala karabahade ala karabahade ala karabah. Shikarabahode ala karabahade ala karabah. Shikarabahode ala kerabahode ala karabahade ala karabahade. Shikarabahode kerabahade. Jesus says, Yesus berkata, let there be no anger in your life. Let there be zero anger in your life. biarlah ada nol kemarahan dalam hidupmu. Walk in perfect purity. Berjalanlah di dalam kehidupan yang sempurna murni. Let there be total honesty. Biarlah ada kejujuran yang total. Let your yes be a yes and your no a no. Dan biarlah ya Anda adalah ya, tidak Anda adalah tidak. Let there be perfect love in your life. Dan biarlah ada kasih yang sempurna dalam hidupmu. Always forgiving. Dan selalu mengampuni. Always patient and kind. Selalu sabar dan baik hati. All these things is impossible for a normal person. All these things is impossible. Semua perkara yang kita sebut ini mustahil buat manusia normal. Even for a normal Christian is impossible. Bahkan buat orang Kristen yang normal pun ini mustahil. Only by the Holy Spirit you can do this. Tapi hanya oleh Roh Kudus kita dapat melakukannya. How many of you want to be more and more like Jesus? Berapa banyak di antara saudara ingin semakin seperti Yesus Just lift up Kristus? your hands right now. Mari Just angkat ask the tangan Holy Spirit to saudara help you. dan minta Roh Kudus menolong saudara-saudara. Shikarabahode ala karabahade ala karabahade. Just ask Him to help you right now. Minta kepada Roh Come Kudus. Holy Spirit, we need you. Mari datang Roh Kudus. Shikarabahode ala karabahade ala karabahade. Surya ala karabahode ala karabahade. Shikarabahode. Come Holy Spirit, we need Mari you. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Holy Spirit, cleanse us, forgive us. Holy Spirit, wash us clean. Come, Holy Mari Spirit. datang Roh Kudus. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, of mercy and grace, thou art welcome in this place. Kita siapkan perjamuan suci. Kita mau